Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Al-Kautsar, syukur alhamdulillah di malam hari ini kita masih diberikan nikmat dan karunia yang begitu besar, baik itu nikmat iman, nikmat Islam, juga nikmat yang tidak kalah penting bagi kita, yakni nikmat sehat walafiat. Sehingga dengan nikmat sehat ini, Bapak Ibu, kita bisa melangkahkan kaki kita dari rumah ke masjid pertama dalam rangka sholat maghrib berjamaah, dan insya Allah ba'da sholat maghrib ini kita lanjutkan kembali dengan salah satu kewajiban kita yang lain, yakni thalabul ilmi. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kajian kita malam hari ini dilanjut kembali masih di surat Al-Baqarah. Sekarang masuk ayat yang ke-72. Surat Al-Baqarah ayat yang ke-72. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qataltum nafsan fadara'tum fiha wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. Faqulna idribu bi ba'diha kadzalika yuhyillahul mauta wa yuriikum ayati. Kadzalika yuhyillahul mauta wa yuriikum ayatihi la'allakum ta'qilun. Summa qasat qulubukum min ba'di dzalika fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswa wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhul ma' wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Sadaqallahul azim. Baik Bapak Ibu, alhamdulillah malam ini kita tambah tadarus 3 ayat. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang peristiwa pembunuhan yang terjadi pada kaum Bani Israel. Kemudian mayatnya itu dibuang di tengah-tengah desa, sehingga disitulah kemudian terjadi tuduh menuduh siapa di antara mereka yang membunuh.
Sehingga setelah terjadi tuduh-menuduh tersebut sampai hendak terjadi ya peperangan ya atau perselisihan yang lebih tajam, kemudian ada di antara mereka yang merekomendasikan supaya hal itu disampaikan kepada seorang nabi dan rasul, yakni Nabi Musa alaihi salam. Setelah disampaikan kepada Nabi Musa hal yang terjadi, yakni pembunuhan tersebut, apa yang disampaikan oleh Nabi Musa pada pertemuan yang lalu? Kata Nabi Musa, sesungguhnya Allah memerintahkan kalian untuk menyembelih sapi betina. Nah, andaikan Bani Israel Bapak Ibu, ketika Nabi Musa alaihissalam menyampaikan dengan serius, bahkan dengan penguat ya, innallaha ya, sesungguhnya Allah memerintahkan kepada kalian untuk menyembelih sapi betina. Andaikan Bani Israel itu langsung menyambut apa yang diperintahkan oleh Nabi Musa berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, maka urusannya tidak sepanjang jalan kereta ya, bahkan sampai berjilid-jilid gitu. Nah, kenapa? Karena Bani Israel itu orangnya kadangkala dia ngeyel, mendengar tapi tidak patuh. Bahkan di dalam hati mereka itu ada sifat kesombongan. Sehingga nasihat-nasihat para ulama, termasuk di situ Nabi dan Rasul yang hidup di zamannya, itu pun kadangkala kurang mendapatkan respon yang baik. Maka ketika disampaikan kepada Nabi Musa tersebut tentang pembunuhan itu, kemudian disampaikan pula oleh Nabi Musa supaya mereka memotong sapi betina, maka respon mereka terlihat tuh. Bahkan menuduh Nabi Musa itu ya mengolok-olok, tidak serius, bahkan menjadikan mereka itu percandaan. Maka disitulah kata Nabi Musa, sesungguhnya aku berlindung dengan kebiasaan orang jahiliyah. Ya, ini apa maksud Nabi Musa? Orang jahiliyah itu ya dalam urusan agama kadang asal-asalan, bahkan dia suka mengolok-olok agama. Maka disitulah mereka karena tidak ada jalan lain, maka mereka mengungkapkan kesombongan, keras hati mereka, dan tidak mau patuh kepada Nabi dan Rasul, sehingga diulurlah tuh bahasanya. Jadi yang pertama, padahal sudah tahu yang namanya sapi itu udah jelas ya, mau laki-laki, mau perempuan, atau mau betina, mau jantan, yang penting sapi gitu kan, udah potong saja sapi. Nah, tapi ternyata mereka mengulur-ulur dengan banyak bertanya. Yang pertama yang ditanyakan apa Pak? Kemarin sapinya kayak gimana gitu kan. Ya, mahia gitu kan. Seperti apa tuh sapinya? Maka karena mereka bertanya sapinya seperti apa, padahal yang namanya sapi itu gampang kan? Karena ditanya seperti apa, ya dibuatlah sapi yang agak berbeda dari sapi gitu. Kata Allah, sampaikan tuh Musa kepada Bani Israel, sapinya itu tidak tua, tidak muda. Enak tuh. Kalau anak sapi namanya apa Pak? Eneng, pedet apa eneng? Kalau eneng mah anak kebo ya. Anak sapi pedet apa? Pokoknya itulah. Jadi sapinya itu tidak tua, tidak muda. Sudah. Harusnya informasi dua hal itu sudah mudah. Masih mudah gitu ya. Pertama yang dipotong sapi, nggak usah yang lain, sapi ya. Kalau sapi itu berarti beda sama kebo gitu kan, sama kambing. Udah sapi, ditambah lagi tuh sapinya tidak tua tidak muda, tidak tua tidak muda, gampang lah cari. Nah banyak, nggak usah macem-macem. Udah kata Nabi Musa diperintahkan, udah cepetan tuh, udah potong cepetan.
Ternyata mereka ngeyel. Apa yang dia tanya lagi setelah sudah tahu sapinya tidak tua tidak muda? Dia nanya, warnanya apa? Alah. Jadi kan tambah banyak tuh karakternya ya. Jadi sapi tidak tua tidak muda, tanya lagi warnanya. Nah, disitulah warnanya kan berbeda kan dengan sapi-sapi yang lain yang ada. Maka kata Allah, sopro faqih. Jadi kuningnya itu kuning tua berarti seperti apa? Emas. Agak beda, Pak. Mungkin kalau sapi yang putih warnanya gampang, yang hitam ada gitu kan. Yang kuningnya kuning emas ini susah. Makanya karena dia ditanya warna apa, masa sih nggak tahu warna sapi gitu kan? Ditanya lagi tanya warnanya. Akhirnya dibuatlah warna yang tersulit dari sapi-sapi yang ada. Yakni sofro faqih. Kuningnya kuning emas, karena berbeda dengan yang lain. Siapa yang memandang sapi itu, melihat sapi itu, dia itu senang. Wih, aneh ya mas sapi. Warna nak kia amat gitu, disipu ulah-ulah kan. Nah itu dia. Kata Nabi Musa, nah tambah susah lagi kan. Sudah tidak tua tidak muda, tambah warnanya kuning emas. Bukannya dikerjakan, nanya lagi. Tidak tua tidak muda kata dia. Terus warnanya kuning keemasan. Aneh ini gitu kan. Nah, ini sapi yang aneh. Coba Nabi Musa sampaikan lagi kepada Allah. Ini sapinya yang gimana nih menurut kami? Ini agak aneh gitu kan. Nah, maka disitulah kata Allah sampaikan Musa kepada Bani Israel. Sapinya selain tidak tua tidak muda, gampang tuh ingat. Yang kedua warnanya kuning keemasan. Kemudian yang ketiga apa? Dia tidak pernah dipakai untuk bekerja. Nah, jadi taskil hars enggak, disuruh ngebajak kagak, disuruh ngasih membuat apa, bikin jalan air juga enggak. Pokoknya nggak pernah kerja tuh sapi. Masih original bener-bener. Tambah lagi tidak ada belang sama sekali. Maksudnya tidak ada cacat belangnya, tidak boleh dua warna, tiga warna nggak boleh. Harus kuning kemasan. Ditambah lagi tidak pernah bekerja karena itu dipingit aja gitu, diempok-empok aja. Nah, tambah lagi sempurna, tidak ada cacat, warnanya pun tidak belang, musallamah. Nah, maka di situ tambah susah aja. Aduh, kirain mau nanya lagi, ternyata enggak kan? Aduh bingung, udah kerjakan kata Nabi Musa. Akhirnya karena susah tadi tuh, ujung-ujungnya ada 4 atau 3 karakter tadi, maka mereka cari. Ternyata pas dicari, nemunya yang punya hanya 1 orang. Siapa dia? Anak yatim kemarin. Anak yatim cucu jari dari orang kaya yang punya anak 3 laki-laki, dikasihkan tuh kekayaannya kepada 3 anak laki-laki itu. Yang satu menghabiskan hartanya untuk sedekah di jalan Allah, yang kedua setengahnya di jalan Allah disedekahkan, yang ketiga sama sekali itu dikeluarkan. Pokoknya mah dicopot sorangan. Punya anak lah 3 orang, yang satu punya anak laki-laki, yang kedua punya anak laki-laki, yang setengah hartanya itu, yang hartanya masih utuh punya anak perempuan. Maka kemudian dinikahkan nih, yang perempuan dengan anak laki-laki ini yang hartanya setengah. Yang satu laki-laki hartanya masih setengah, yang perempuan bapaknya hartanya masih utuh. Dikawinkan tambah kaya. Kira-kira orang kaya itu, Pak, kadang banyak yang bersyukur nggak? Nah ini dia masalah nih kemarin ya. Ternyata tidak semua orang yang diberikan kekayaan oleh Allah, bahkan melimpah kekayaannya, ternyata hatinya masih merasa miskin. Maka miskin yang paling sadis itu adalah miskin hati. Kaya boga iya boga itu, tapi bagian ayah raskin ribut.
bagian kadinya dia sih. Pokoknya mah kalau ada pemberian untuk fakir miskin, untuk orang miskin, wah ikut dia gabung. Padahal dia kaya. Itu mental hati. Maka nih orang ini bergabung setengah kekayaannya sama yang utuh digabungkan dengan pernikahan anaknya, maka menjadi kaya raya. Ternyata apa yang terjadi manusia ketika diberi kekayaan? Ya banyak contohnya. Korun, tadinya soleh, karena dikasih kekayaan hilaf kan, sampai matinya dia tidak mau bertobat, sampai ditenggelamkan matinya. Nah orang ini pun sama, anaknya cuman satu-satunya perempuan, dinikahi oleh ponakannya saja. Ponakannya kan. Nah maka ponakannya ini melihat kekayaan yang banyak, bukan bersyukur, tapi apa? Pengen menguasai. Mali ini pengen jadi punya saya nih, mal ini. Padahal kalau dia sabar, kalau dia bersyukur, maka hidupnya akan lebih makmur. Pertama dia punya istri, tambah lagi punya harta. Ya nanti kalau sudah meninggal orang-orang tuanya kemana lagi tuh? Pasti ke anak kan. Tapi itulah manusia diceritakan bahwa sifat mereka dengan banyaknya kekayaan, manusia punya sifat tergesa-gesa. Wah lama amat ya mitoha paehna. Nah bahaya tak paling disitunya. Ya mitoha tuh paeh-paeh gitu kan. Nggus batuk malulu, nggus geringan malulu tuh paeh-paeh. Nah, kira-kira Pak gimana tuh? Itu manusiawi itu, tapi manusiawi yang tidak terbimbing oleh wahyu, oleh agama. Maka dibuatlah kaidah, tipu daya, kemudian bagaimana caranya nih harta lebih cepat turunnya kepada kami, kepada istrinya. Nanti kalau udah jadi milik istrinya ya jadi milik dia gitu kan pikirannya. Akhirnya dibunuhlah tuh si mertua tadi. Tapi ini cerita jangan buat contoh Pak ya. Nah ini mah cuman cerita, justru ada manusia tuh sadis itu. Karena apa? Karena silau dengan harta. Padahal mah perutnya mah kecil Pak. Orang sesadis-sadisnya, serakus-rakusnya ke harta, makannya makan nasi. Sapiring ya sebuh. Biasa Pak, orang kalau makan nasi, sapiring mentrung Pak. Itu kalau kita mau mendeskripsikan orang-orang suka yang puisi, ada orang Sunda mau ngomongnya apa? Hayang dahar ya horengan 2 piring sebel atau 2 piring teh gede jasanya. Nah kan dibunuhlah itu, kemudian dicarilah gimana caranya menghilangkan jejak. Maka dia menghilangkan jejaknya dengan membuang mayat itu ke desa. Maka disitulah paginya manusia saling menuduh, siapa yang membunuh? Pasti kamu yang rumahnya lebih dekat sama mayat itu. Wah jadi ribut lah. Yang dituduhkan gak terima, gitu kan. Akhirnya hampir terjadi peperangan dengan itu. Akhirnya dibawalah ke Nabi Musa alaihi salam. Disitulah Nabi Musa menyampaikan firman Allah, potong sapi. Nah sapi itu kemudian sudah karakternya sudah diketahui, maka datanglah yang punya hanya anak itu, ya anak yatim tuh, anak yang pertama itu yang habis hartanya, hanya meninggalkan sapi itu. Maka kemarin sudah diceritakan suruh dijual 8.000 atau 800.000 lah gitu kan, atau 8 juta lah. Karena maknya ngomong 8 juta ditawar 10, nggak mau si anak itu. Suruh datang lagi ke emaknya, udah jual, nggak apa-apa, jual 10. Ditawar lagi sama orang 15, asal jangan bilang-bilang ke emaknya. Padahal itu menguji kejujuran daripada anak ini dan ketaatan dia kepada ibunya. Ternyata karena lulus ujiannya, maka orang tersebut menasehati, mengingatkan kepada ini, nah jagalah ini sapi, jangan kau jual kepada siapapun kecuali yang mau membeli dengan seharga berapa? Emas seberat sapi iya. Aduh Pak, kalau punya emas sebesar sapi nggak bisa bayangin ya, pasti kaya raya tak, kaya mendadak ya tak. Eta ngaranna sultan asli tak. Sagram 2,5 juta Pak. Eta lamun emas titane, lamun emas kos orang, emas Jawa
70 kilo gitu laku. Mas Wartono, Mas Yono itu nggak laku itu dijual. Nah, tapi kalau emas itu luar biasa harganya, apalagi sebesar sapi. Wah, itu langsung kaya raya. Pelajarannya apa, Pak? Terjadi seperti itu, takdir itu mengarahkan ke anak yatim yang tidak punya apa-apa itu, tidak ditinggalkan harta oleh bapaknya, hanya sapi tadi. Ternyata disitulah wa yurbis sadaqah. Jadi Allah itu dalam Al-Quran akan menghidupkan, menyuburkan sedekah. Jadi kita yang mengeluarkan sedekah ini Bapak Ibu, mau kecil mau besar sesuai kemampuan kita yang menurut yang terbaik itu. Maka kata Allah, berapapun yang kita sedekahkan kepada Allah itu, maka akan dilipat gandakan. Bagaimana bentuknya? Jangan dipikir sama otak kita. Biarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala cara menyuburkan sedekah. Nah, kisah tersebut karena tadi bapaknya tidak meninggalkan harta, gitu kan? Tapi anak-anaknya berkah, anak-anaknya soleh, istrinya justru soleha. Gak mungkin, Pak, anak ini sampai soleh begitu, jujurnya luar biasa kalau tidak didukung oleh orang tua. Tidak mungkin Nabi Ismail menjadi nabi, anak itu nabi, kalau tidak lahir dari ibu yang soleh. Ibunya Ismail siapa? Hajar. Tidak mungkin Ishak menjadi anak yang soleh kalau tidak ibunya juga soleha. Siapa bapaknya? Bapaknya ibunya Ishak, Sarah. Luar biasa, Pak. Nabi Ibrahim tidak mungkin anak-anaknya jadi nabi tuh. Nabi Ismail, Nabi Ishak. Kalau tidak bapaknya soleh, begitu kuatnya memegang ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Nabi Ibrahim menurunkan anak-anak yang soleh sehingga mereka menjadi panutan. Dari Ishak menurunkan Bani Israel, dari Nabi Ismail menurunkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Luar biasa. Nah, itu dia. Maka disitulah pelajaran kita. Ternyata apa yang kita keluarkan dari sedekah itu, mau kecil mau besar, semampu kita, itu yang terbaik yang bisa kita keluarkan. Ternyata tidak hilang itu Bapak Ibu, tapi itu justru akan menjadi subur, makmur, bisa memberikan manfaat dunia maupun akhirat. Syaratnya apa, Pak? Ya, yakin. Yakinnya bahwa Allah akan menyuburkan, bukan secara matematik. Aduh, mau beli rumah, harganya berapa? Kayaknya 700.000 tuh rumah. Emang ada zaman dulu. Oh, keluarin aja 10, bersedekah 10, nanti kali 700.000 gitu kan. 700 kali lipat. Nanti keluarkan 100, nanti jadi 700 kali lipat. Wow, gede. Itu matematik seperti itu. Kadang banyak yang terjebak. Padahal konsep yang namanya keberkahan bukan terlihat materinya, Pak. Tapi keberkahan yang kita keluarkan dari sedekah itu boleh jadi bentuknya kesehatan. Bapak-bapak mungkin kalau dipegang kantongnya kanker ya, Pak. Kantongnya kering dulu gitu kan. Aduh, ini lagi kantongnya dalam amat gitu kan. Nggak ada isinya. Tapi kalau sehat, pulang dari ngaji ada teri, ada apa, Pak? Oncom. Ada yang di sini kalau favorit di sini tuh apa, pete gitu kan. Tambahin sama apa, lebih enak lagi, sama garam. Ternyata garamnya dicampur sama daging ayam, apalagi daging sapi. Wah, enak bener makan itu, Pak. Nah, itu luar biasa kalau sehat. Coba kalau sakit. Nah, dan kita kebanyakan salah. Kalau sehat nggak pernah ditawarin makanan yang enak kan. Kalau sakit, Pak mau makan apa? Pengen Padang? Waduh, jangan, kejauhan. Apa? Ayam daging apa? Pahit sungut nage. Hari sakit ditawarin makanan enak, hari sehat nggak pernah. Itu manusia begitu ya. Nah, maka disinilah Bapak Ibu,
Keberkahan itu bukan bentuknya duitnya banyak, jabatannya tinggi, bukan. Tapi hidup tenang, damai, tentram, ya. Terus apa? Semuanya masuk dalam kategori tuh ya. Apa itu tuh ya? Butuh ayah, rek puncak, ayah mobil. Kajian mobil batur los, tapi kan yang penting ada mobilnya. Rek jalan-jalan ayah iya, rek belanja ayah duit tuh ya. Butuh ayah, cek orang Sunda ya. Kalau butuh ada itu. Nah itu baru berkah. Nah ini orang kelihatan rumahnya besar, mobilnya banyak, pas sakit mobil satu pun nggak ada. Kemana mobil? Apalagi mobilnya bagus-bagus BMW gitu kan, sampai yang pokoknya yang mahal-mahal. Bagian kemana-mana pakai apa Pak? Yang bisa selonjor kan? Ambulan. Sama aja. Bahkan kalau kita terakhir tuh datang ke kuburan, kadang ambulannya nggak ada, pakai apa Pak? Losbak. Eta pakai eta tah. Hai ais ulah eta mah hese eta na. Oh pakai eta tuh Fortuner hese kumaha eta mah ditekuk gitu kan. Ujung-ujungnya pakai losbak. Nah, makanya apa? Kebahagiaan, keberkahan bukan pada banyaknya harta, tapi bagaimana kita hidup. Ya, kalau kita butuh ada dan kita hidupnya tenang, ya. Itulah. Maka yang namanya menyuburkan sedekah bisa bentuknya seperti itu. Jadi jangan kita anggap bahwa sedekah, kalau sedekah 1000 langsung dapat 700 kali lipat. Dihitung-hitung sama kita. Ternyata nggak ada. Langsung lah nggak bohong gimana Al-Quran. Nah, makanya jangan salah ya. Seperti itu. Baik, kita lanjut. Nah, setelah orang-orang itu datang ke anak tadi, kata anak itu apa bilangnya? Silahkan engkau beli nih sapi saya, tapi dengan seharga emas seberat sapi ini. Berhubung nggak ada lagi Pak, dan itu sangat urgent, maka dikumpulkan semua Bani Israel itu hartanya, berupa emasnya dikumpulkan. Semua akhirnya tergunduklah sebesar sapi tadi. Maka di situ jadilah anak itu kaya raya. Nah, itu salah satu hikmah. Tapi ya ini hikmah yang bisa kita ambil pelajarannya. Nah, setelah sapi itu dibeli, dipotong. Nah, dipotong baru kan ini ayatnya masuk. Dipotong itu kata Allah apa? Ya. Wa id qataltum nafsan fadara'tum fiha. Dan ingatlah ketika terjadi pembunuhan, kalian saling menuduh satu sama lain tentang siapa yang membunuh. Wallahu mukhrijun ma kuntum taktumun. Allah hendak menyingkapkan apa yang telah kamu sembunyikan. Kemudian di ayat 73-nya, fakul nadribuhu biba'diha. Setelah sapi itu dipotong, ternyata perintah Allah itu kepada mereka, ambil bagiannya, apa saja tuh bagiannya, jangan ditanya lagi, kakinya, telinganya, panjang, usah ditanya. Pokoknya pukullah mayat itu dengan bagian sapi tersebut. Diambillah salah satu daging sapi tersebut, bagiannya apa saja, dipukulkan. Ternyata itu hikmahnya. Pluk. Maka apa setelah dipukulkan? Kadzalika yuhyillahul mauta. Setelah dipukul tuh mayat, maka dia bangun, kemudian dia bicara, siapa yang membunuhku? No, si itu ditunjuklah tuh si ponakannya alias menantunya. Eta nu ngebunuh ai. Pae deui. Orang kaget, dipukul sama daging sapi sebagian itu, kemudian dia bangun, kemudian dia memperlihatkan siapa, menunjuk siapa yang membunuhnya. Itu adalah mukjizat yang diberikan Allah kepada Nabi Musa. Dan mukjizat itu adalah satu apa namanya? Yang kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Allah, demikianlah Allah menghidupkan orang mati. Apa hikmahnya Pak? Demikian Allah menghidupkan orang mati.
Pertama, pelajaran kadzalika yuhyillahul mauta. Ya, setelah apa? Wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. Allah hendak menyingkap apa yang kalian sembunyikan. Maksudnya apa? Pembunuhan yang tidak bisa tersingkap, siapa yang membunuh, bahkan mereka saling menuduh satu sama lain. Ternyata hikmahnya setelah itu kita bisa pelajari. Tidak ada satupun kasus keburukan-keburukan yang kita lakukan, sehebat apapun kita menyembunyikan, itu tidak tersembunyi dari pandangan, dari pengetahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya orang kalau yakin nih kepada Allah, Pak, salah satu hikmah dia yakin kepada Allah apa? Waro. Dia ini akan berhati-hati. Kenapa? Yakin betul semua perbuatan yang kita lakukan, baik itu yang besar maupun yang kecil, terang-terangan ataupun yang tersembunyi, yang kita sembunyikan, semuanya tidak ada tersembunyi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kata Allah, kadzalika yuhyillahul mauta. Demikianlah Allah menghidupkan orang yang mati. Yang kedua, hikmah daripada ayat ini, bahwa mudah bagi Allah membangkitkan sesuatu yang sudah hancur, sudah mati. Makanya ini salah satu bagian daripada penjelasan dari Allah, bahwa kalau orang itu nanti mati kemudian pada hari kiamat dibangkitkan, itu sesuatu yang mudah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan jangan jauh-jauh ke arah sana, dibalikan kita ke belakang. Benarkah orang yang mati itu kemudian dibangkitkan lagi? Tulang-tulang belulang yang sudah hancur ratusan tahun, ribuan tahun, itu kemudian bisa bangkit kembali. Benarkah itu terjadi? Nah, ini kemudian supaya kita takinun, memahami. Kita diarahkan jangan jauh-jauh ke arah sana, kembali kepada penciptaan kita. Kita ini diciptakan dari sesuatu yang tidak ada. Pertama di Quran surat Al-Mu'minun, ya. Quran surat yang ke-23. Itu disebutkan pertama manusia itu dari setetes apa, Pak? Setetes nutfah. Bahasa kitanya maniun. Dari air yang hina, kata Allah. Dari situ 40 hari itu diproses, dibuahi kan, membuahi. Nah, setelah 40 hari, masuk 40 hari yang kedua, baru menjadi alaqah. Ada darah-darahnya. Tadinya nutfah, saripati, kemudian jadi darah yang tergumpal, nempel di rahim. Setelah itu, setelah nutfah, alaqah, tambah lagi 40 hari yang ketiganya, baru dia itu mudghah. Mudghah ini adalah janin. Kalau sudah 4 bulan atau 120 hari manusia diciptakan di dalam perut ibunya, maka ditiupkan ruh. Maka sudah 4 bulan itu janin di dalam perut hidup di situ, Pak. Makanya Bapak kalau mau 4 bulanan ya. Nah, 4 bulanan kalau misalkan bersyukur Bapak mau 4 bulanan nih, istri saya hamil sudah 4 bulan ke 5 bulan, maka boleh, tapi sampaikan di situ tentang masalah manusia, kehidupannya, ada pengajian di dalamnya. Nah, itu untuk kita memahami bahwa ternyata kita ini diciptakan dari sesuatu yang tidak ada cairan, kok bisa jadi orok gitu kan. Dan tambah lagi ucuk-ucuk itu ada ruhnya. Dari mana tuh ruh? Maka kalau orang yang mampu berpikir, dia punya hati yang tajam, pemikiran yang baik, maka dia bisa sampai kepada keyakinan yang mantap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi lamun jelema tilok mikir, biasa bae jelema ngaranna jelema hirup, geus hirup bae, geus paeh mah teu kumaha engke bae. Seset hirupnya. Nah, Bapak Ibu, jadi kata Allah kadzalika yuhyillahul mauta, demikianlah Allah menghidupkan sesuatu yang mati. Hanya dengan dipukulkan dari sebagian daging sapi tersebut, kemudian bangkit orang ini hidup lagi sambil berdarah-darah, dan dia mengatakan bahwa yang membunuhku adalah si fulan. Nah, disitulah kemudian mati kembali.
Wa yurikum ayatihi la'alakum ta'qilun di ayat 73. Dan demikianlah Allah memperlihatkan kekuasaannya kepada manusia la'alakum ta'qilun, supaya kalian mau memahami tentang kekuasaan Allah, tentang mukjizat yang disampaikan oleh para nabi dan rasul. Supaya apa? Sampai pemahaman kita ini sehingga keimanan kita itu mantap kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka di sini Bapak Ibu penting ya, kita itu taklim, belajar. Karena dengan belajar seperti ini, kita ini diajak untuk memahami ayat-ayat Allah. Kalau Bapak sendiri di rumah, nggak pernah taklim, nggak pernah ikut ngaji, hanya mengandalkan otak pemikirannya, kira-kira otak kita ke arah mana, Pak? Umah, yo duit tambah banyak. Ngetekun Quran mah. Tapi kalau kita begini, walaupun sepekan sekali di tengah-tengah kesibukan kita, nggak sampai sejam, ya nggak sampai lah, paling 45 menit. Namun saja sekian baik Pak. Kabel apa nih guys? Orang guysnya, Pak, guys di riset tuh orang. Ya. Pengajian yang hari Minggu pagi nggak diminati. Kalau pengajian Minggu pagi nggak diminati. Bapak-bapak pada kemana sih? Pada sibuk. Lamun Minggu mah aya nu shopping, aya nu hajatan, aya nu macam-macam. Ya kan? Katanya mantas Isa. Sepet mata napa cenah. Padahal mah balik ngaji mah cenghar. Makanya yang paling bisa diterima untuk sekarang ya habis maghrib ini sampai Isa kajian kekesekan kieu bae atuh lah sakideng doang. Nah, jadi Bapak Ibu, dengan ayat-ayat yang kita baca ini supaya para alakum ta'qilun, supaya kita bisa mencapai kepada pemahaman itu bagi orang yang memiliki pemikiran. Nah, disinilah kemudian orang baru tahu kemarin ternyata kata Bani Israel, baru tuh, horengan si mana horeng. Ditanyain tentang kasus pembunuhan, kenapa ternyata Nabi Musa nyuruh motong sapi, ini ternyata disuruh ngambil dagingnya dipukulkan. Tapi kemarin sudah sujud aja, Musa emangnya apaan? Saya nanya tentang pembunuhan kok suruh motong sapi, nggak nyambung amat. Nggak kepikiran ternyata kronologi cara itu ternyata untuk apa diambil sebagiannya dipukulkan sebagai mukjizat Nabi Musa alaihissalam. Nah, disinilah Bapak Ibu kasus itu terungkap. Maka kita kalau mau melakukan maksiat, mau gede, mau kecil, ingat ayat ini. Tidak ada yang tersembunyi apa yang kita lakukan. Yang buruk tidak akan tersembunyi. Yang baik tidak akan disia-siakan. Ini adalah menjadi rem kita, Pak. Supaya kita ini semakin tua umurnya, semakin sedikit jatah hidup kita di dunia ini, maka semakin baik amal ibadah kita kepada Allah. Dan kita ini akan selalu nih waspada kalau ini tuh jelek, malu saya sama Allah. Soalnya Pak udah tua begini, masih mendingan Pak. Karena banyak orang yang udah tua itu nggak punya malu. Jangan salah ngomong. Nah, nggak punya, jangan kemaluan, nggak punya. Bukan. Karena salah ngomong bahaya. Pernah saya dengerin moderator. Bapak Ibu, demikianlah yang berkurban di panitia kami. Untuk itu nanti untuk tahun depan, siapa yang mau berkurban, silahkan berhubungan dengan Ibu Hajah. Kayak gini, apaan tuh orang? Hah? Waduh, salah ngomong. Apa nggak tahu bahasa Indonesia itu? Karena panitianya Ibu Hajah nih ininya, bagian ngumpulin duit kurbannya. Jadi siapa yang mau berkurban tahun depan, silahkan berhubungan dengan Ibu Hajah ini, Pulana. Kan kita dengernya gimana ya? Waduh, kacau ini. Untungnya kali ini Bu Hajahnya nggak ngerti juga. Bahaya itu. Makanya bahasa itu penting ya, Pak. Baik, selesai kasus itu. Nah, setelah selesai, summa qasat qulubukum.
Kalau ada summa, berarti prosesnya agak jauh dari satu kejadian ke kejadian lain, itu jauh. Setelah berhari-hari, berbulan-bulan, mungkin bertahun-tahun, summa qasat qulubukum. Akhirnya kemudian kata Allah, kemudian hati-hati mereka itu mengeras. Mereka itu siapa? Yaitu tadi, Bani Israel tadi. Summa qasat qulubukum, kemudian setelah itu hatimu menjadi keras. Ya, sekeras apa? Mimba didzalika, setelah itu fahiya kal hijarah au asyaddu qaswa. Sekeras hijarah, sekeras batu, bahkan asyaddu, lebih keras daripada batu. Bapak Ibu, ayat ini membandingkan hati manusia dengan kerasnya batu. Ini ada hikmahnya. Kenapa kata Allah manusia itu kalau sudah keras dibandingkan dengan batu, lebih keras hatinya manusia? Pertama kata Allah, wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar. Ada dari batu-batu itu kata Allah, sekeras-kerasnya batu itu masih bisa mengalirkan sungai di bawahnya. Jadi kalau ada sungai, kadang ada batu-batunya, tapi tetap aja sungai itu bisa mengalir. Itu tadabbur alam di situ. Yang kedua, kenapa itu hati manusia kalau sudah keras lebih keras dari batu? Naujubillah. Kenapa? Wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhul ma. Karena ada dari batu-batu itu, kemudian dia terbelah, bisa jadi bolong, kemudian mengalirkan air dari batu tersebut. Nah kita, gimana ya dulu saya? Oh waktu dulu pernah waktu masih muda. Sekarang juga masih muda ya. Pernah naik gunung, Pak. Naik gunung itu kan naik gunung itu dulu kalau nggak salah saya dulu. Biar naik ke puncak mau jalan manapun terserah kasarnya. Cuman yang jadi perhatian jalan air, bukan jalan kaki, jalan air. Pokoknya ada bahasa di situ. Kalau kamu tersesat di gunung, kamu patokannya jalan air, ikuti saja jalan air, kamu pasti sampai ke atas. Itu yang saya pegang itu. Ternyata jalan air itu macam-macam, Pak. Ada yang kerucuk, ternyata di batuan. Ini udah gitu kita karena di gunung kan, minum juga langsung di situ. Langsung diminum. Nggak tahu tuh di atasnya ada yang kencing apa enggak tuh. Makanya kan dalam fikih nggak boleh kita kencing ya sembarangan, apalagi di hulu air itu, nanti di bawahnya takutnya orang seger bener diminum, nggak tahu di atas. Nggak boleh itu, adab tidak baik gitu ya. Nah kita punya pikiran di situ. Kata Allah, sekeras-kerasnya batu, ada di antara batu itu yang bisa terbelah, bisa bolong, kemudian dia mengalirkan air di dalam. Tapi manusia kalau sudah keras, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim gishawa wa lahum adzabun azim. Kalau manusia sudah terkunci hatinya, udah kerasnya luar biasa. Kalau batu masih mengalirkan air, kalau hati manusia sudah terkunci, sudah mengeras, naujubillah Pak, yang di dalam nggak keluar, yang di luar tidak bisa jadi penyakit, namanya penyakit hati. Nah disitulah kemudian kata Allah, ada pula dari batu itu yang ngegelundung, yang bergerak, saking apanya? Khosyatillah, takut kepada Allah. Manusia ditakut-takuti sama neraka, banyak yang apa Pak? Allah, gampang masuk neraka, orang CS di situ loba. Nah, nggak ada rasa takut. Batu disifati takut kepada Allah, dia menggelundung, saking takutnya kepada Allah. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Padahal kata Allah, Allah tidak pernah gofil, tidak pernah lalai dalam mengetahui apa yang kalian kerjakan. Nah oleh karena itu Bapak Ibu, kita cek nanti hati kita ini jangan-jangan keras. Salah satu ciri hati kita sudah mengeras apa? Tidak pernah bergetar. Dengar azan, nggak pernah bergetar, pengen datang ke masjid ya, malah diem aja, malah ngomentar ya Pak kemarin.
Saha tanu ajan curi jasa. Nah ya, itu tandanya hatinya sudah mengeras. Maka kita dari ayat ini bisa ngecek nanti ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu, apa yang kita pelajari di malam hari ini, ya mudah-mudahan kita bisa introspeksi, mengevaluasi diri kita. Jangan seperti apa yang dilakukan Bani Israel, banyak ngeyelnya, sehingga ngeyel kepada syariat, kepada Nabi, kepada Rasul, akhirnya kita sendiri yang kemudian merasa berat dan lain sebagainya. Untuk itu, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga akidah hidayah kepada kita dan selalu memberikan taufik kepada kita sehingga kita mudah dalam memahami ayat-ayat yang kita baca ini. Mari Bapak Ibu, kita tutup kajian ini dengan sama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawat